kulla dhalalatin finnar wal iyad billah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah setelah sekian lama kita berlibur. Enggak kita ya, awak yang libur ya. Setelah sekian lama kita enggak ketemu, alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam majelis ilmu. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga majelis ini mampu dan bisa mengantarkan kita ke depan gerbang Jannatul Naim untuk lebih mudah mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah hari ini kita sudah di bulan Rajab di tanggal 9 ya. 10. Iya betul, 10 karena pergantian bulan Rajab itu ketika terbenamnya matahari. Bulan Hijriyah. 10 Rajab insyaallah kalau melihat pengumuman yang sudah diumumkan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah, kita akan Ramadan pada tanggal 1 Maret 1989. Itu kelahiran saya. 1 Maret 2025 dan insyaallah kita akan Ramadan di tanggal 30 Maret. Itu ya. Kalau tak salah Idul Fitri. Yang saya bilang apa tadi? Ramadan 1 Maret, Idul Fitrinya 30 Maret. Ya, jadi itu yang sudah diumumkan oleh pimpinan pusat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah mengetahui kapan awal Ramadan dan alhamdulillah di Muhammadiyah sudah ditentukan jauh-jauh hari karena metode penentuannya adalah metode hisab. Kita nunggu juga pemerintah apakah sama, tapi saya sudah ditelepon oleh beberapa masjid yang secara umum mereka pengikut pemerintah sudah memulai Ramadan sama seperti yang dimulai oleh Muhammadiyah. Nah, ini juga satu kabar gembira. Ramadan Idul Fitri juga begitu. Ya, mudah-mudahan sama sehingga kita bisa merayakan bersama-sama. Nah, kembali lagi ketika kita sudah mengetahui bahwa Ramadan akan hadir secara hitung-hitungan tinggal 40 hari lagi. Itu ya, atau 50 hari lagi. 50 hari lagi kita akan Ramadan. Pertanyaan yang sederhana mungkin bisa kita tanamkan di dalam hati kita adalah apa nih yang mau kita lakukan? Apakah kita bagian dari orang-orang yang memang menunggu Ramadan dan memulai ibadah pada saat Ramadan tiba? Atau kita akan memulainya sebagaimana orang-orang soleh terdahulu memulai ibadah itu bukan hanya di awal Ramadan. Nah, salah satu yang mereka ungkapkan adalah bulan Rajab itu bulan menanam. Bulan Sya'ban bulan menyiram. Bulan Ramadan bulan memanen. Nah, ini ungkapan yang sangat luar biasa dari ulama kita, bukan hadis ya Bapak Ibu ya, tapi ungkapan ulama. Memaknai bahwa bulan Ramadan adalah bulan memanen itu bukan berarti kita di bulan Ramadan itu kita santai-santai tiba-tiba manen pahala ketika sudah menanam di bulan Rajab. Bukan ke sana arahnya, tapi semangat beribadah di bulan Ramadan yang kita butuhkan kualitas dan kuantitas yang besar, yang tinggi, tentu harus memulainya sejak bulan Rajab. Bapak Ibu, ini kita masih di awal bulan Rajab. Insya Allah kita bisa mulai besok atau setelahnya. Jangan sia-siakan kehadiran bulan Rajab. Satu konsep meskipun tentang hidayah itu Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui, Allah yang membolak-balikan hati. Tapi satu konsep sederhana perlu kita tanamkan bahwa kegagalan kita memanfaatkan bulan Rajab satu alamat kegagalan kita
berhadapan dengan Ramadan. Nah, ini kita memaknai bulan Rajab adalah bulan menanam, Sya'ban adalah bulan memanen, menyiram, dan Ramadan adalah bulan memanen. Ketika kita gagal menanam di bulan Rajab, maka alamat, meskipun Allah Subhanahu wa taala tetap membolak-balikkan hati, tapi ini sebuah upaya yang harus kita lakukan, memanfaatkan bulan Rajab untuk menanam amal soleh. Kalau dari segi bulannya, Allah Subhanahu wa taala memiliki 12 bulan. 4 bulan diantaranya bulan yang dimuliakan oleh Allah. 3 bulan berturut-turut, 1 bulan terpisah. Yang berturut-turut itu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Yang terpisah Rajab. Jadi secara kualitas bulan, ini bulan yang dimuliakan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mukmin yang cerdas adalah mukmin yang benar-benar mampu memperhatikan bagaimana peningkatan kualitas keimanan, kualitas amal soleh. Salah satunya adalah faktor waktu. Karena waktu adalah salah satu faktor dilipat gandanya pahala kebaikan. Bapak Ibu, kalau konsep sederhana dari sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal hasanat wasayyi'at, innallaha katabal hasanat wasayyi'at. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan bahwa setiap kebaikan ada balasannya, setiap keburukan ada balasannya. Ingat, tidak ada satu kebaikan yang Allah sia-siakan dan tidak ada satu keburukan pun yang Allah biarkan. Ayat yang paling sederhana yang sering kita ulang-ulang adalah faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa saja yang melakukan kebajikan sebesar zarrah, sekecil zarrah, seberat zarrah. Mithqal itu sebesar apa? Seberat. Seberat zarrah itu Bapak Ibu, zarrah itu ada satu benda yang secara pengetahuan manusia itu enggak bisa ditimbang. Pakai timbangan manusia, timbangan apa yang paling apa kita ini? Miligram ya untuk nimbang emas. Kalau satu zarah itu ditimbang pakai itu, nggak terasa dia Bapak Ibu. Kenapa? Saking ringannya. Tapi di mata Allah Subhanahu wa taala, seringan itu Allah akan perlihatkan. Ya Rahu, kalian akan lihat ganjarannya. Begitu juga kebalikannya keburukan. Setiap keburukan Allah akan perlihatkan. Tapi memang di dalam syariat kita antara kebaikan dan keburukan itu ganjarannya beda. Kalau kebaikan ganjarannya minimal 10. Bisa berlipat ganda menjadi 70 kali lipat. Bahkan bisa berlipat ganda sampai lipat ganda yang tak terhingga. Tergantung pertama, waktu melakukannya. Faktor waktu itu menentukan amal soleh itu menjadi besar atau kecil. Kalau waktu dari segi bulan Bapak Ibu, bulan Rajab adalah salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah. Ingat, salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka amal soleh yang kita lakukan di bulan Rajab ini, salah satu amal soleh yang kita lakukan adalah fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian zalimi diri kalian di dalam bulan-bulan ini, kata Allah. Nasihat Allah cuma itu. Pesan Allah cuma itu di dalam menghormati bulan haram. Ketika Allah mengharamkan memuliakan bulan ini, maka setidaknya kita juga memuliakannya dengan apa? Hindari diri dari berbagai macam sekecil apapun keburukan, hal-hal yang negatif, karena ini bulan haram. Dulu pertikaian Bapak Ibu, pertikaian di negeri Arab itu luar biasa. Kalau kita istilahnya rampok, begal, kalau ini memang perang-perangan jadi ecek-ecek dia ya, perang betulan. Tapi sejahil-jahilnya orang jahiliyah, ketemu Rajab berhenti Bapak Ibu. Kenapa? Karena memuliakan bulan Rajab ini. Memuliakan bulan itu enggak berhenti di jahiliyah saja. Islam juga memuliakan bulan itu.
maka jangan zalimi dari diri kalian di bulan itu. Nanti kita ketemu Ramadan. Ibadah di bulan Ramadan beda pahalanya sama di bulan Sya'ban, di bulan Syawal. Ingat, ibadah di bulan Ramadan beda ganjarannya jika dibandingkan dengan bulan Syawal. Jadi sedekah di Ramadan itu beda pahalanya dengan sedekah di Syawal. Jadi ngebum sedekahnya pas Ramadan. Ingat, kalau kita sudah ngebum sedekah di Ramadan, insya Allah Syawalnya ikut. Faktor waktu. Kalau dari segi hari Bapak Ibu, beribadah di hari Jumat itu beda pahalanya dengan ibadah di hari yang lain. Karena Jumat adalah Sayyidul Ayyam. Dari waktu-waktu yang lebih rinci lagi, baca Al-Quran 1 halaman di jam 3 sore. Sama baca Al-Quran 1 halaman di jam 3 subuh, jam 3 dini hari, pahalanya beda. Istighfar setelah asar sama istighfar sebelum fajar, sebelum di waktu sahur, itu pahalanya beda. Mukmin yang cerdas itu sebenarnya ketika mengetahui peluang-peluang ini dengan tidak menyia-nyiakan waktu-waktu yang lain, dan dia juga memanfaatkan dengan benar, dengan serius waktu-waktu yang sudah ditentukan ini. Di sholat 2 rakaat di jam 11 siang sama sholat 2 rakaat di jam setengah 4 subuh itu beda. Nilainya beda. Faktor apa lagi? Faktor tempat. Ganjaran pahala itu bisa berlipat ganda tergantung di mana kita melakukannya. Nah, jika dilakukan di tanah haram, Makkah dan Madinah, semua kebaikan yang dilakukan di sana beda pahalanya. Sholat 2 rakaat subuh berjamaah dilakukan di Masjid Istiqomah sama dilakukan di Masjidil Haram, itu pahalanya beda. Nah, itu sudah ada perbandingannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tempat. Ya, kalau kita sekarang ini boleh nggak kita sholat jamaah di rumah? Imamnya suami, makmumnya istri dan anak-anak. Boleh nggak? Boleh. Tapi sholat jamaah di rumah sama sholat jamaah di masjid pahalanya beda. Tempatnya beda. Tergantung tempat. Laki-laki yang sholat di masjid shop pertama sama laki-laki yang shop kedua itu pahalanya beda. Maka kita ketika masuk masjid nggak ada istilah saling menghormati. Saling menghormati silahkan. Shop pertama kosong nih, tapi tiba-tiba kita silahkan shop pertama, saya orangnya rendah hati kok di belakang aja. Nggak, dalam ibadah nggak boleh itu. Kita harus saling berlomba. Fastabiqul khairat. Faktor tempat. Nah, faktor apa lagi Bapak Ibu? Faktor manusianya. Faktor amil. Yang beramal soleh itu siapa? Baca Al-Quran misalkan Bapak Ibu. Membaca Al-Quran, orang mahir membaca Al-Quran sama orang lagi belajar membaca Al-Quran tentu pahalanya beda. Rasulullah SAW sampaikan, al-mahiru bil Quran fahuwa ka safral barara wa amma alladhi yatata'ta wa huwa syakun alaihi falahu ajran. Orang yang mahir membaca Al-Quran mereka bersama malaikat yang mulia, pahalanya beda. Adapun orang yang terbata-bata dan masih kesulitan membacanya, bagi dia dapat 2 pahala. Pahala membacanya, pahala upaya dia. Bukan berarti nggak berpahala, tapi Allah bedakan. Nah, kita Bapak Ibu, orang yang suka pengajian, beramal soleh, sama orang yang tak pernah ngaji itu beda. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala diringankan langkah kaki kita untuk menghadiri majelis ilmu. Karena kualitas diri Bapak Ibu menentukan ganjaran yang diterima. Kualitas diri. Semakin kita memiliki ilmu pengetahuan, maka semakin kuat kualitasnya. Jadi orang tahajud sepertiga malam yang sering ngaji sama orang tak pernah ngaji itu beda Allah kasih. Apalagi faktor kalau kita berbagi, kepada siapa kita kasih?
bersedekah kepada orang terdekat beda pahalanya sama orang yang kita nggak kenal. Ini kan beberapa faktor yang memang kita harus perhatikan itu. Kenapa? Yang kita butuhkan adalah kualitas yang luar biasa. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, salah satu faktor yang sangat menentukan adalah hati. Nah, ini menjadi satu hal yang paling penting kita persiapkan menuju Ramadan. Apa itu? Perbaikan hati. Di dalam kajian kita sering disebut dengan tazkiyatun nafsi. Membersihkan hati. Saya menggunakan kacamata Bapak Ibu. Itu karena ada permasalahan pada mata. Gitu saya buka kacamata ini, nampak Bapak Ibu. Tapi tak nampak Bapak Ibu itu senyum atau apa itu, nggak nampak lagi. Ketika saya merasa bermasalah di mata, ternyata setelah dites, oh ternyata ada minus. Maka solusi yang tepat adalah pakai kacamata. Selesai. Kemarin Bapak Ibu pas saya di Thailand, perjalanan saya udah agak jauh ya Thailand ya. Sombong sedikit. Doain lah. Di tanggal 30 ke Kuala Lumpur katanya. Tanggal 2-nya ke Singapura. Pokoknya sedap lah 2024-2025 ini paspor awak terisi lah Bu. 2023 kosong waktu itu ya. Nah ketika di Thailand kemarin Bapak Ibu, saya 1 harian demam karena kena gerimis. Rupanya beda gerimis Kampung Lalang sama gerimis Thailand. Sana buat demam sana Bapak Ibu, nggak bisa ngapa-ngapain, jadi di kamar tidur aja. Pas jam 2 siang ditelepon sama orang kampung, keluarga. Nggak bisa saya angkat, saya lihat, tapi saya lagi lemah kali, saya biarkan aja. 11 panggilan tak terjawab. Jam 5 sore udah agak segaran, saya telepon balik. Rupanya dapat kabar kakak kandung saya kecelakaan. Qadarullah kecelakaan, dan serius rupanya kecelakaannya. Dianggap serius karena gitu kecelakaan. Dia tak sadarkan diri, bawa ke puskesmas dalam keadaan tidak sadar, bawa ke rumah sakit juga dalam keadaan tidak sadar. Tapi pas video call, lukanya nggak ada, hanya lecet di bagian kepala dan bengkak di sini. Saya bilang sama keluarga, itu harus di rongsen. Coba lihat, nggak mungkin tidak ada masalah serius membuat dia nggak sadar. Di rongsen rupanya ada masalah. Bapak Ibu, masalahnya di dalam. Yang kita nggak bisa melihat secara fisik, secara kasat mata, tapi lewat teknologi bisa. Apapun sakitnya Bapak Ibu, kalau masih dalam sakit fisik, mudah Bapak Ibu, mudah. Kalau masih dunia fisik, mau bagian dalam pun dia, berapa banyak orang yang begitu diperiksa rupanya lepernya sudah ada pasir. Ada batu. Kalau kawan saya dulu di Marendal diperiksa, ada pasir Pak. Enggak apa-apa lah biar bisa bangun rumah aku katanya. Pikirnya main-main, enggak lama dia angkat lepernya Bapak Ibu. Salah satu ustaz di sini juga itu, memang dia suka melawak. Kalau masih di dalam Bapak Ibu, masih bisa dilihat. Kenapa? Masih urusan fisik. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah Al-Baqarah yang sangat familiar sekali ayatnya. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka ada penyakit. Dan Allah terus tambah penyakit itu. Ada satu benda Bapak Ibu, satu bentuk di dalam tubuh kita. Jika itu sakit, tak ada yang bisa mendiagnosis. Kayak manapun teknologinya Bapak Ibu, tak ada yang bisa. Sampai akhirnya itu terdeteksi ketika media-media pengantar hati itu mulai menunjukkan ada gejala. Tapi yang bisa melihat itu adalah orang lain, bukan kita. Kita hanya menganggap itu hal biasa. Contoh kecil Bapak Ibu, kasus Gus Nadi. Kenal Gus Nadi Bu? Kenal ya? Oh memang dikenal aja Gus Miftah memang. Awak aja yang bilang Gus Nadi. Allah Bapak Ibu. Ketika
lisannya mengungkapkan isi hatinya. Ingat bahasanya, ketika lisannya mengantarkan isi hatinya, yang terjadi adalah merendahkan penjual es teh. Bapak Ibu, orang mengatakan, kok kayak gitu kali mulutnya ya? Bukan Bapak Ibu. Mulut itu hanya pengantar isi hati. Yang rusak itu yang sedang sakit adalah hatinya. Ketika kita melontarkan satu kalimat yang bisa merendahkan orang lain, itu berarti hatinya sedang ada kesombongan, ketakaburan, keujuban. Hati yang sedang merendahkan orang lain. Apa yang mengantarkan isi hati itu? Lisan. Tapi masa yang tahu siapa? Orang lain Bapak Ibu. Kita menganggap itu candaan. Sebenarnya kita di dalam Islam nggak dilarang untuk bercanda Bapak Ibu ya. Kita boleh bercanda. Asal ada rambu-rambunya. Apa aja Bu misalkan? Boleh bercanda tapi tak boleh bohong. Ustaz yang boleh, kita boleh berbohong, yang penting orang senang. Enggak. Islam itu menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran. Jangan gara-gara ingin membahagiakan orang dengan candaan kita tapi bohong. Kedua, boleh bercanda tapi enggak boleh menirukan kelemahan orang lain. Bapak Ibu, kayak manapun sukanya Bapak Ibu dengan ustadz, misalkan salah satu ustadz di Jawa itu. Tapi cara mereka membuat orang lain tertawa adalah membuat dirinya seakan-akan sumbing. Ngomong tapi kayak sumbing gitu. Yang gitu mengungkapkan kata-kata enggak jelas. Orang lain ketawa. Itu bukan candaan yang dibenarkan Ibu. Tak boleh orang disabilitas dijadikan sebagai bahan candaan. Orang jalannya tidak benar, tiba-tiba kita ngikut-ngikut untuk bercanda. Tak boleh. Tak boleh bercanda mengungkapkan aib orang lain di depan orang yang banyak. Kadang-kadang kita menjadikan itu orang udah bersedih misalkan kan, bercandanya aib dia pula kita bilang ke orang hanya untuk membuat orang tertawa. Tak boleh bercanda merendahkan orang lain. Itu dari segi objeknya. Tak boleh bercanda di waktu-waktu tertentu. Orang lagi musibah, tiba-tiba kita bercanda, yang kita candai orang yang kena musibah pula itu. Secara adab tak benar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini semua tertata dengan hati yang mulia. Maka kembali lagi, ketika ada hati yang sakit, kalimatnya adalah fazadahumullahu marada. Yang kita perlu hati-hati adalah sakit itu terus bertambah. Sakitnya bertambah. Ketika sakit itu bertambah, hasilnya adalah ayat sebelumnya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Allah kunci hati mereka. Bapak Ibu, kalau Allah sudah kunci hati, Allah khatamkan hatinya. Khatam itu Bapak Ibu, kita ada botol, kemudian ditutup, kemudian ada alatnya yang membuat itu tertutup rapat, bukanya payah, itu khatam. Segel. Jangan maknanya khatam ini adalah tamat Al-Quran, khataman kita, itu makna lain. Khatam itu Allah segel, hatinya masih ada Bapak Ibu, tapi Allah segel. Ketika Allah segel, jangankan isi hati, yang masuk sebuah kebenaran nggak bisa masuk lagi. Ini yang berbahaya Bapak Ibu. Ketika kita terus ngaji, tapi kebenaran-kebenaran yang hadir itu hanya sebagai itu, hati-hati, khatam. Udah hatinya di khatam, telinganya juga dikhatamkan. Kemudian matanya juga begitu. Maka ketika itu sudah terjadi, balik lagi ke atasnya. Apa kata Allah? Sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama Bapak Ibu, ujung-ujungnya sama hasilnya. Ngaji sama enggak ngaji sama.
dinasehati sama nggak dinasehati sama, tetap juga tidak menambah keimanan. Itu kan runtutan ayat yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala sampaikan di ayat setelahnya, beberapa ayat setelahnya, "Tsumma qasat qulubuhum fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah." Kemudian hati mereka mengeras, yaitu seperti batu. Bal ashaddu qaswah, bahkan lebih keras lagi dari batu. Ini bukan permasalahan fisik Bapak Ibu. Kalimat lebih keras dari batu ini bukan kalimat fisik. Dan pula ya Allah, perlu nanti dengan tabunglah duit ini, tabung periksa hati, nanti bedah, tengok dulu, pencet dulu, keras nggak kayak batu, nggak ke situ larinya. Hatinya tetap secara fisik lembek Bapak Ibu, karena itu fisik, tapi keras kenapa? Kebenaran nggak masuk. Dari mana kita tahu Bapak Ibu? Ini yang mungkin menjadi perhatian kita di bulan Rajab ini untuk bertemu dengan Ramadan. Karena hati yang keras ketemu Ramadan itu hanya sebagai hal yang sia-sia. Ramadan itu hanya menjadi hal yang ini memang untuk pesta nih, untuk menyiapkan untuk duniawi saja. Ya minimal, alhamdulillah Ramadan ya, entar kita THR. Kesana larinya untuk duniawi. Kalau Ustaz sekarang ini lagi sibuk-sibuk ini, Pak Ari nelpon awak kan. Malam apa bisa Ustaz? Ntar ya, tengok jadwal itu. Betul aja wak kan tengok jadwal. Jadwal itu biar apa Pak Ari? Biar enggak benturan sama orang lain kan. Maklum awak kan. Dan Pak Ari kemana-mana. Misalnya sok kali gitu ya. Tengok jadwal dulu payah kali di sekarang tadi. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika hati tidak tergerak untuk melakukan kebaikan di saat kesempatan berbuat baik ada, itu hati-hati Bapak Ibu. 12 menit lagi? Oke. Berarti lambat itu ya? Enggak ya? Oke lah. Persingkatlah ini ya, 12 menit selesai ini ya. Ketika ada kesempatan berbuat baik dan kita mampu melakukan kebaikan itu, tapi kita lewatkan Bapak Ibu, itu hati-hati. Itu ada permasalahan di hati. Misal, ada orang datang ke rumah minta bantuan untuk pembangunan masjid misalnya, atau pembangunan untuk pembangunan sedekah anak yatim piatu dan lain-lain. Kita punya kelebihan rezeki, tapi di saat yang sama ada analisa di hati awak, ini masjidnya di mana ya? Nanti yang sholat di situ semua nggak satu mazhab sama awak. Nanti di situ mereka merayakan hal-hal yang nanti ini jujur nggak pengurusnya ini. Kalau tengok strukturnya ini ada orang-orang mulai Bapak Ibu. Padahal yang dia minta 5.000-nya kan. Untuk menginfakkan 5.000 itu analisanya luar biasa. Nah ini permasalahan hati Bapak Ibu, hati-hati. Hal yang sangat sederhana sekali adalah ketika panggilan azan tidak disahuti sesegera mungkin. Masya Allah. Hayya 'alas shalah. Ntar lagi lah. Apalagi ini lagi uji coba timnas ini dengan pelatih baru misalkan, Sintayongnya dipecat. Ngomong lagi gitu kan. Hati-hati Bapak Ibu, itu permasalahan hati kita yang harus kita tata masing-masing. Termasuk saya juga. Ketika tidak, Masya Allah Bapak Ibu, ajab itu bukan hanya Allah cabut nikmat dari kita. Ajab itu bukan hanya sekedar Allah kasih sakit. Ajab itu bukan hanya Allah kasih musibah. Allah batasi kita dengan nikmat-nikmat yang selama ini kita dapatkan. Tapi ajab yang sangat kita takutkan itu adalah kita nyaman dengan dunia kita, tinggal akhiratnya. Itu ajab yang sangat luar biasa. Nah, itu salah satu permasalahan hati. Yang kedua Bapak Ibu, salah satu permasalahan hati yang mungkin saat ini perlu kita latih kembali adalah agar menata hati, karena kita yang tahu ini. Ketika kita nyaman melewati sehari-hari, hari-harian kita lewati seluruhnya 24 jam tanpa bersentuhan dengan Al-Quran.
Belum masuk kepada kalimat afala yatadabbarunal Qur'an aw ala qulubihim aqfaluha. Kenapa mereka tidak mentadaburi Al-Quran, memahami Al-Quran, mempelajari Al-Quran, atau hati mereka sudah bermasalah, hati mereka sudah terkunci. Itu mentadaburi Bapak Ibu. Tapi masalah yang paling dasar sekali adalah ketika kita membatasi diri dengan Al-Quran, bahkan Al-Quran itu hanya sebagai selingan. Kita saat ini sangat dimudahkan Bapak Ibu untuk Al-Quran. Cukup ada aplikasi Al-Quran, selesai Bapak Ibu. Seandainya kita terbatas dengan mushaf Al-Quran, dengan kesibukan kita, tanamkan di dalam hati Bapak Ibu sebelum Ramadan datang. Jangan menganggap Ramadan adalah syahrul Quran, bulannya Al-Quran, karena Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, lalu kita membaca sebanyak-banyak ayat di Al-Quran. Manfaatkan Rajab untuk berinteraksi dengan Al-Quran, bulan latihan dengan Al-Quran. Kenapa? Ketika kita gagal di bulan Rajab Bapak Ibu, alamat kita akan bisa gagal di bulan Ramadan dalam bab tilawatil Quran. Yang ketiga Bapak Ibu, ini sebuah permasalahan adalah yuznibuna bi raja'i taubah. Suka masih melakukan sebuah keburukan, perilaku negatif dengan isi hati entar lagi taubat kok. Gak apa-apa antara kita taubat. Sepele dengan sebuah keburukan, dengan menganggap diri masih punya kesempatan untuk bertaubat. Gak apa-apa, lakuin aja dulu, kan masih muda. Entar lagi kalau udah pensiun aku akan aktif ke masjid. Cobalah, waktu pensiunnya dia serahkan ke masjid. Selama ini dia, yang kacaunya itu adalah mengisi hari-hari itu dengan sebuah hal yang negatif. Yuznibuna bi raja'i taubah. Yang lebih parah lagi Bapak Ibu, wa yata'allamuna al-ilma wa la ya'malun. Dia punya semangat untuk bermajelis ilmu, suka belajar, suka ngaji, tapi ngaji hanya sebagai perbendaharaan ilmu. Bahkan niatnya adalah untuk mendebat orang-orang yang awam, orang-orang yang tak bermajelis ilmu. Yang parahnya lagi adalah membanding-bandingkan amalan dia dengan amalan orang yang tak suka ngaji. Makanya kalau dia ngaji sama aku, mungkin gak kayak gitu di cara dia sholat. Itulah kalau orang kalau gak ngaji. Masya Allah Bapak Ibu. Yang parahnya lagi, sama sekali gak beramal. Ketika kita belajar Bapak Ibu, beberapa asatidzah kita, ustadz-ustadz kita menyampaikan fadilatul qiyamil lail, fadilah tahajud, dengan berbagai macam ayat Al-Quran, kisah-kisah orang soleh, hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Kita diasat, masya Allah, iya juga ya. Sampai kita akan diangkat oleh Allah SWT maqam mahmuda. Udah selesai. Gitu pulang ke rumah, bismika Allahumma amutu wa ahya. Bangunnya kapan bangunnya? Ya mudah-mudahan kita bangun sepertiga malam. Saya husnuzon sama Bapak Ibu semua. Nampak wajah-wajahnya ada wajah-wajah ahli tahajud. Istiqomahlah dengan itu, komitmen. Gitu Pak Arya, kita harus saling memotivasi. Istiqomah Bapak Ibu. Tapi jangan sampai kita anggap ini hanya sebagai ilmu pengetahuan, nantilah kalau sempat. Niatkan Bapak Ibu. Selanjutnya, masalah hati juga adalah wa ya'maluna wa lam yukhlisun. Ada orang yang suka beramal soleh, tapi niatnya memang bukan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meluruskan niat tak pas. Kenapa dia suka beramal soleh? Biar dapat pujian. Nah, ini kan sebuah hal yang memang hati. Kita yang tahu Bapak Ibu. Balik lagi, penyakit hati itu kita yang tahu. Ketika kita beramal soleh untuk mendapatkan pujian dari orang lain, itu permasalahan hati. Apalagi wala yardawna biqismatillah, tak pernah ridho dengan apa yang Allah kasih sama dia. Setiap hal-hal yang menurut dia bermasalah dalam konsep duniawi, diuji dengan keterbatasan. Ya Allah, aku tahu ya Allah, berdoa dia bahwa kaya dan miskin adalah ujian dari Allah.
ujian dari ya Allah. Tapi aku menanya ya Allah, kenapa kayanya dia orang, miskinnya dia awak? Kok enggak dua? Masya Allah, seakan-akan enggak itu Bapak Ibu. Ya Allah, Engkau memang menakdirkan semua makhluk. Tapi kenapa Engkau takdirkan diriku bukan menjadi bagian dari Raffi Ahmad? Oh, kenapa rupanya Raffi Ahmad? Masya Allah, ini tidak ridho dengan apa yang Allah berikan kepada dia. Kenapa? Selalu melihat apa yang di atas. Mereka tak melihat yang di bawah. Kalau Rasulullah SAW sampaikan, jangan lihat ke atas terus, nanti masalah. Lihatlah ke bawah, biar timbul rasa syukur. Nah, itulah salah satunya. Yang lain juga adalah wa ya'kuluna rizqallah wa la yashkurun. Dia memakan rizki dari Allah Subhanahu wa taala, menikmati rizki dari Allah Subhanahu, nikmat sehat, nikmat kuat, nikmat segala nikmat. Tapi tak pernah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak pernah mau betah untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak pernah mau betah duduk di masjid. Berzikir kepada Allah hanya sekedar menyelesaikan ibadah selesai sholat. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Sampai-sampai kita sendiri pun kita, apa yang ku baca tadi? Subhanallah. Cepat kali bilang subhanallah ini. Itu sebelah pun bisa ketua ada sebelah. Sebelah yang apa tadi kan? Orang subhanallah sebelah. Nah, ini kan kecepatan. Kenapa? Enggak tahu kita apa yang kita kejar pada saat itu kita sedang memuji Allah Subhanallah. Bahkan yang lebih parah itu adalah ketika kita minta ampun pun sama Allah, kita buru-buru. Astagfirullah. Ketika kita jalan, apa yang kita baca tadi? Padahal astagfirullah. Ya Allah, aku mohon ampun padamu. Ya Allah, ampuni aku ya Allah. Ya Allah, ampuni. Itu kalimat yang sederhana Bapak Ibu, tapi karena hati belum bergantung pada Allah, semua itu menjadi hal yang seakan-akan rutinitas saja. Maka Bapak Ibu, bulan Rajab ini bulan latihan, bulan menanam amal soleh. Semua amal soleh itu kita perbaiki Bapak Ibu. Yuk kita perbaiki. Salat sunnahnya kita perbaiki pelan-pelan. Tahajudnya kita mulai. Zikirnya juga. Tilawatil Qur'annya. Sedekahnya juga. Latihan. Nanti bulan Sya'ban sudah mulai terbiasa nih. Bayangkan 20 hari di bulan Rajab kita latihan. Bulan Sya'ban sudah mulai nyiram nih. Sudah mulai melazimkan. Sudah mulai melancarkan ibadah, qiyamulailnya sudah mulai nyaman, zikirnya sudah mulai nyaman. Insya Allah begitu Ramadan datang, tak kaget badannya. Tak kaget sehingga bisa istiqomah menjalankan ibadah yang sudah rutin selama 30 hari atau 29 hari bulan Ramadan. Ketika kita gagal di bulan Rajab, menggagalkan diri juga di bulan Sya'ban, maka Ramadan ketika musim awal aja loh. Ketika ada ulama kita membagi musim Ramadan menjadi 3, 10 hari pertama, 10 hari kedua, 10 hari ketiga. Nah, 10 hari pertama kita dapat musim itu. 10 hari kedua mulailah. 10 hari ketiga tak nampak lagi. Tak kemana. Ini mudah-mudahan tidak terkena pada kita. Konsepnya apa? Tata hati, perbaiki hati, bersihkan hati. Demikian Bapak Ibu kajian singkat pada malam yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya khususnya dan kepada seluruh jamaah umumnya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kajian